Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa manittaba huda amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian saya terkait dengan cara membaca kitab. Kali ini kita sampai pada rumus yang ke-24, yaitu rumus munada. Ini mungkin rumus yang terakhir yang saya susun terkait dengan cara membaca kitab. Walaupun mungkin masih banyak lagi rumus-rumus yang lain, tapi mungkin nanti itu masuk pada level berikutnya, jenjang berikutnya. Apa itu munada? Munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida artinya huruf yang berarti memanggil atau huruf panggilan. Jadi munada berarti yang dipanggil. Ya, huruf nida ada 4 di sini, ya, a, ai, dan ayyuha, khusus untuk isim yang ada alnya. Pakai ayyuha, ayyuhal muslimun, ayyuhal kafirun. Nah, di situ pakai ayyuha. Tapi kalau selain ada alnya, maka dengan menggunakan ya, a, atau ai. Ya, contohnya ya Muhammadu, ya Aliyu. Nah, ini ya-nya huruf nida, Aliyu berarti munada. Bagaimana bacaan munada? Ini sebelumnya kita harus ketahui bahwa munada itu terdiri dari ada 5 bagian. Ya, nanti hukum bacaannya berarti ada 5 bagian ini. Yang pertama adalah munada alam mufrad. Jadi munada yang terdiri dari nama satu suku kata. Jadi nama orang yang terdiri dari satu suku kata. Seperti Muhammadun, Aliyun, Zaidun, Umaru, Salmanu, dan lain sebagainya. Jadi namanya berupa satu suku kata. Ketika kemasukan huruf nida, maka munada ala mufrad ini harus dimabnikan dhammah. Jadi dibaca dhammah tanpa tanwin. Contohnya umpamanya ya Muhammadu, ya Allahu, ya Aliyu, ya Zaidu, ya Umaru, ya Sulaimanu. Jadi dimabnikan dhammah tanpa tanwin. Yang kedua adalah munada nakirah maqsudah. Artinya adalah munada itu terdiri dari isim nakirah yang masih umum tapi sudah tertuju, sudah khusus. Jadi umpamanya kita memanggil seorang anak dengan mengatakan ya waladu. Waladu itu isim nakirah, tapi kita maksudnya sudah tertuju, anak itu yang saya panggil. Ya waladu ta'al. Nah, ini berarti munadanya munada nakirah maksudah. Ya rajulu, ya alimu, ya tilmidhu. Nah, di sini berarti munadanya terdiri dari isim nakirah tapi sudah khusus, sudah tertuju karena yang kita maksud sudah ada. Munada nakirah maksudah sama dengan munada alam mufrad bacaannya, yaitu dimabnikan dhammah tanpa tanwin. Jadi harus dengan dhammah saja. Umpamanya ya waladu, ya mar'atu, ya rajulu, ya tilmidhu, ya ustadzu. Nah, itu dengan dimabnikan dhammah. Yang ketiga adalah munada nakirah ghairu maksudah. Jadi munadanya itu terdiri dari isim nakirah dan belum tertuju, masih menunjukkan umum. Tidak tahu siapa yang kita maksudkan di sini. Seperti umpamanya ya waladan, ya ustadzan, ya rajulan, wahai orang, wahai anak, wahai siapa yang kita tuju tapi tidak jelas siapa orangnya. Umpamanya kita di dalam rumah, kemudian kita pengen keluar, terkunci umpamanya, kita minta tolong, ya waladan, kita tidak tahu siapa anaknya, ya rajulan, ya ustadzan, ya tilmidan, ya masyian, orang yang berjalan. Ini berarti munadanya masih tidak tertuju, namanya nakirah ghairu maksudah. Munada yang seperti ini maka dibaca nasab. Dibaca nasab sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau isim mufrad ya berarti dengan fathah.
Kemudian yang berikutnya adalah munada mudhof. Munada mudhof itu adalah munada yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya umpamanya Abdullah, nama orang Abdullah, Abdul Razak, ya. Kemudian juga ada Abu Bakar, Abu Hurairah. Kemudian juga ada Abdurrahman, Hujjatullah, Waliyullah. Jadi terdiri dari susunan mudhof ilaih, baik berupa nama atau bukan. Nah, maka di sini munadanya yang mudhofnya itu dibaca nasab. Jadi kalau umpamanya Abdullah berarti ya Abdallah, karena Abdun isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Tapi kalau Abu Bakar, karena ini asmaul khamsah, maka tanda nasabnya dengan alif. Ya Aba Bakrin, ya Aba Hurairata. Karena Abu itu termasuk asmaul khamsah, tanda nasabnya dengan fathah. Ya rahmatallah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ini munada mudhof, munada yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya Abul Qasim, asalnya Abul Qasim, kemasukan ya huruf nidaiyah, maka munadanya dibaca nasab karena terdiri dari mudhof ilaih. Ya Ibna Muhammad, ya Abul Hasan, ya Waliyullah. Ini termasuk munada mudhof ilaih, munada mudhof. Yang terakhir adalah munada syabih bil mudhof. Munada syabih bil mudhof adalah munada yang terdiri dari isim sifat dan ma'mulnya atau yang diamalkannya. Jadi isim sifat itu terdiri dari isim fa'il, bisa isim maf'ul, isim sifat musyabbahah, isim sighat mubalaghah. Ini termasuk dari isim sifat. Jadi umpamanya kita memanggil ya tali'an jabalan, wahai orang yang pendaki gunung. Ya tali'an jabalan, ini dibaca nasab. Hukum munada syabih bil mudhof juga dibaca nasab, berarti dengan fathatain kalau seandainya isim mufrad. Ya taliban ilman, ya, jadi bukan ya talibal ilmi. Kalau ya talibal ilmi berarti dia menjadi munada mudhof, tapi munada syabih bil mudhof itu harus ditanwin karena dia nantinya beramal. Jadi dia munada yang terdiri dari isim sifat dan amalnya. Ya taliban ilman, ilmannya menjadi maf'ul bih. Ya nasiran dinallah, ya nasiran dinallah, wahai orang yang penolong agama Allah. Nasiran dinallah itu namanya munada syabih bil mudhof, menyerupai mudhof ilaih dari sisi artinya, tetapi dia bukan mudhof ilaih. Ya aliman al-Qur'an, iqra al-Qur'an bitadabbur. Ya aliman al-Qur'an, aliman al-Qur'ana, ini namanya munada syabih bil mudhof. Jadi munada ada 5 bagian. Yang pertama adalah munada alam mufrad, yaitu munada yang terdiri dari satu suku kata, nama satu suku kata. Kemudian munada nakirah maksudah yang terdiri dari isim nakirah tapi sudah tertuju. Yang ini kedua-duanya harus dibaca mabni dhammah, dibaca dhammah saja tanpa tanwin. Yang ketiga adalah munada nakirah ghairu maksudah, harus dibaca nasab. Yang keempat adalah munada mudhof, juga dibaca nasab. Yang kelima adalah munada syabih bil mudhof, juga dibaca nasab. Demikian untuk pembahasan tentang munada, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.